Shalom saudara, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam Sukacita Tuhan. Saya Rosi menjumpai Anda dalam program Aku dan Dia, program yang membahas tentang Dia yang adalah Tuhan. Kali ini program Aku dan Dia akan menolong kita untuk mengerti bahwa Yesus adalah pembela yang benar. Selamat mendengarkan. Menyaksikan berita di televisi beberapa hari yang lalu membuat aku menjadi sangat jengkel. Beritanya adalah tentang seorang pejabat yang tertangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan oleh KPK. Karena itu, pejabat itu kemudian dimasukkan ke dalam rumah tahanan sebagai seorang tersangka korupsi. Beberapa hari setelah kejadian itu, di dalam berita ditampilkan seorang pembela yang memberikan pembelaan terhadap tersangka koruptor itu. Dalam pembelaannya, ia seolah-olah mengetahui semuanya dengan jelas apa yang terjadi dan kemudian memberikan penyangkalan atas semua tuduhan itu. Ia memberikan penyangkalan yang panjang lebar dan membuat seolah-olah yang terjadi adalah justru para petugas yang menangkap pejabat itu yang melakukan kesalahan. Karena semua yang dilakukan pejabat itu tidak ada yang salah. Bahkan sejumlah uang yang dibawa disita sebagai barang bukti untuk operasi tangkap tangan itu diminta untuk dikembalikan. Karena ia mengatakan bahwa uang itu bukanlah bukti tindakan kejahatan korupsi, tetapi pembayaran atas sebuah transaksi jual beli yang dilakukan oleh pejabat itu. Seolah-olah pembela itu sungguh-sungguh sedang berjuang semampunya untuk membuat pejabat itu lepas dari jerat hukum dan bahkan semua harta yang disita serta jabatan yang sudah dilepaskan itu dikembalikan lagi kepadanya. Sebagai seorang awam yang tidak terlalu paham hukum, aku merasa sangat jengkel dan sekaligus merasa sebal karena ada pejabat yang korupsi demikian menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi aku bahkan lebih jengkel lagi karena bahkan untuk kejadian yang demikian ada seorang pembela yang terus saja membela pejabat itu dan berusaha melepaskan pejabat itu dari akibat dan hukuman yang harus dijalankannya karena penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangannya itu. Namun, aku kemudian hanya bisa terdiam ketika mengingat hubunganku secara pribadi dengan Allah. Aku sadar bahwa dalam kecemaran dan keberdosaanku, aku tidak akan mungkin bisa mendekat kepada Allah. Allah adalah pribadi yang maha kudus, dan ia sama sekali tidak membiarkan ada dosa dan kecemaran di dekatnya. Dan berbeda dengan pengadilan manusia yang memiliki keterbatasan, maka kekudusan Allah adalah sempurna. Dan kemahatauannya menyingkap semua yang aku sembunyikan. Karena itu, tidak ada alasan dan tidak ada perkataan apapun yang bisa menutupi kesalahanku dari pandangan Allah. Karena itu aku sungguh bersyukur bahwa aku juga didampingi oleh Sang Pembela yang agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayat 33 dan ayatnya yang ke-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dari ayat-ayat itu, aku membayangkan tentang sebuah sidang pengadilan. Tetapi yang diadili bukanlah pejabat yang diduga melakukan korupsi yang aku saksikan di televisi. Bukan juga pejabat kelas kakap yang tega membunuh orang, atau bukan juga tetanggaku
yang sering membuat aku marah dengan sikapnya yang sering menjengkelkan. Yang diadili di dalam pengadilan itu adalah diriku sendiri. Aku begitu sadar akan kesalahanku dan tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kesalahan itu. Aku begitu sadar akan dosa-dosa yang aku lakukan dan tidak ada pengorbanan apapun yang bisa membuat aku terbebas dari hukuman atas dosa-dosa itu. Dan aku juga begitu sadar akan besarnya kejahatanku dan tidak ada kebaikan apapun yang bisa aku lakukan untuk menutupi kejahatan itu. Di hadapan Allah, semua dosa dan pelanggaranku terbuka lebar. Tetapi yang sangat mengherankan di dalam pengadilan itu adalah bahwa meski begitu banyak dosa, kejahatan, dan pelanggaranku itu, tidak ada yang menggugat aku. Allah yang sepenuhnya berhak menuntutku dan menggugat aku atas besarnya dosa-dosaku itu, justru menjadi Allah yang membenarkan aku. Dan yang juga sangat ajaib, tidak ada yang menghukum aku. Yesus Kristus yang sepenuhnya berhak menjatuhkan hukuman atas dosa-dosaku justru menjadi pembela bagiku. Sebagai pembela, Yesus Kristus sudah melakukan karya yang sangat luar biasa bagiku. Sebagai pembela, ia tidak pernah menutupi kenyataan bahwa aku memang sepenuhnya bersalah atas semua dosa dan kejahatan yang aku lakukan. Keberdosaanku adalah sebuah fakta yang tidak bisa ditutupi begitu saja. Dan sebagai pembela, Yesus juga tidak memberikan argumentasi hukum sebagai upaya untuk memberikan alasan atau pembenaran bagi semua kejahatan dan dosa yang aku lakukan. Sebagai pembela, Yesus mengakui semua keberdosaanku sebagai manusia. Ia bahkan pernah mengatakan, Markus 7 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yesus sama sekali tidak menyangkali bahwa itu yang muncul dari dalam hatiku dan dinyatakan di dalam kehidupanku. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pembela manapun yang ada di dunia ini. Yesus yang sepenuhnya berhak untuk menghukum aku atas kejahatan dan dosaku, justru menjadi pembela bagiku. Dan di dalam karyanya untuk menjadi pembela bagiku, ia mati menggantikan aku. Yesus, pembelaku yang ajaib itu, sama sekali tidak menutup mata atas dosa-dosaku. Ia tidak menyangkali dosa-dosa yang ada di dalam diriku. Sebagai pembela, ia juga tidak menolak adanya akibat dan hukuman dari dosa-dosa yang aku lakukan. Ia menerima sepenuhnya bahwa dosa-dosa yang aku lakukan membuat aku layak menerima hukumannya. Dan firman Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Artinya, sebagai terdakwa yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dosa dan kejahatan, maka seharusnya aku mendapatkan hukuman maut itu. Namun, Yesus sang pembela yang ajaib itu di dalam kasih-Nya justru menanggung hukuman atas dosa-dosaku itu. Dan artinya, ia memang harus menerima upah dosa itu, yaitu kematian itu sendiri. Sebagai pembela, Yesus menanggung dosaku, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Aku membayangkan di dalam pengadilan itu, aku dipindahkan dari kursi terdakwa dan kemudian Yesus yang adalah
Sang Pembela yang kemudian justru duduk di kursi itu sebagai terdakwa menggantikan aku. Ketika Allah, Sang Hakim yang adil itu menjatuhkan vonis, maka bukan lagi aku yang sedang duduk di kursi terdakwa itu, melainkan Yesus, Sang Pembelaku. Dan ia bukan hanya duduk di kursi terdakwa menggantikan aku, ia bahkan menanggung hukuman itu menggantikan aku. Firman Tuhan menuliskan tentang hal itu dengan sangat jelas di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Aku sungguh bersyukur bahwa aku memilih Yesus sebagai pembela bagiku. Ia tidak menuntut kesucianku, dan ia tidak menyembunyikan kesalahanku, tetapi yang justru menanggung hukuman menggantikan aku. Bagiku, aku perlu menanggapi pengorbanannya dengan melakukan apa yang dikehendakinya bagiku, agar aku bisa menerima karya yang sudah dilakukannya. Di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus yang menjadi pembela bagi kita. Ia membela kita dengan menanggung hukuman, menggantikan kita, sehingga kita tidak lagi harus memikul hukuman itu. Kalau Anda mau tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana Yesus menjadi pembela yang ajaib bagi kita, atau Anda juga ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda dapat lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan Anda memberikan pokok-pokok doa Anda kepada kami, dan kami dengan senang hati akan mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.